ketiga atau kitab ketiga, yaitu kitab ilmu. Sedangkan babnya kita sudah masuk bab ke-49. Imam Bukhari mengatakan bab meninggalkan sebagian usaha karena khawatir pemahaman sebagian orang tidak sampai, maka mereka terjerumus pada sesuatu yang lebih berat. Maksudnya meninggalkan satu perbuatan yang itu menjadi opsi, iya atau tidak. Kenapa? Karena takut pemahaman orang yang mendengar tidak sampai, maka mereka melakukan sesuatu yang lebih berat. Maka ini diperjelas dengan hadis berikut. Hadis 126. Hadatsana Ubaidullah bin Musa bin Israil telah berbicara kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israil, ya. Seperti yang saya sampaikan, Israil ini salah satu nama perawi hadis yang populer dalam Sahih Bukhari. Mungkin kalau kita dengar Israil langsung pengen apa? Pengen demo ya di depan negaranya atau kedubesnya misalnya ada di Indonesia. Israil ini adalah nama dari Ibrani, karena Isra dalam bahasa Ibrani artinya hamba, sedangkan Ile itu Allah, jadi hamba Allah. Jadi Abdullah bahasa lainnya adalah Isra. Dari Abi Ishaq dari Al-Aswad berkata, Ibnu Zubair berkata kepada Aisyah, sering sekali berbicara diam-diam kepada siapa? Ibnu Az-Zubair. Apa yang dibicarakannya kepadamu tentang Ka'bah? Jadi Ibnu Zubair menanyakan tentang tentang Ka'bah. Jadi Al-Aswad ini mendatangkan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair sering berbicara kepada Aisyah dan tidak didengar oleh sahabat lainnya, sehingga Al-Aswad bertanya-tanya, ada apa sih? Bisakah engkau ceritakan kepadaku tentang Ka'bah? Maka Aisyah berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, seandainya kaummu bukan saja kaum yang baru artinya apa? Kata Ibnu Zubair, baru meninggalkan kekufuran, pasti aku akan merombak Ka'bah, aku akan membuat 2 pintu untuknya. Jelas? Jadi ini yang disabdakan Nabi kepada Aisyah. Dan Aisyah sering sekali berbicara kepada Ibnu Zubair. Dan ini adalah yang berkaitan tentang Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, seandainya kaummu, yaitu siapa? Quraisy, mereka bukan yang kaum yang baru, artinya baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran, aku akan merombak Ka'bah, aku akan membuat 2 pintu untuknya. Pintu pertama adalah pintu orang masuk, dan pintu kedua adalah pintu yang keluar. Maka Ibnu Zubair mengerjakan, merenovasi. Jadi yang merenovasi siapa? Rasulullah atau Ibnu Zubair? Ibnu Zubair. Rasulullah SAW sendiri tidak berani atau mempertimbangkan. Ya, maka ini berkaitan dengan bab ini, meninggalkan usaha. Jadi ada opsi. Nabi SAW tidak merenov, karena memang sekarang Ka'bah itu ada berapa pintu? 1 atau 2? Ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Dan ini beberapa kali terjadi. Nabi SAW meninggalkan sebagian usaha, artinya sebagian opsi, karena takut mereka memahaminya berbeda, terjerumus pada sesuatu yang lebih berat. Artinya terjadi sesuatu yang chaos, mungkin mereka akan terjadi pertentangan. Jelas ya. Jadi di sini kaitannya dengan bab ilmu, yaitu meninggalkan sesuatu untuk yang maslahat. Penting. Tidak semua ilmu disampaikan itu maslahat, apalagi belum teruji, ya, seperti kasus yang viral ya. Nah, semua pengen punya herbal anti covid nih.
Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan belum teruji. Maka mungkin itu benar, tapi perlu pengujian. Harus hati-hati ya, apalagi di zaman seperti ini. Nabi saja ada opsi karena Nabi berhak ya, Nabi adalah Rasul dan beliau pemimpin umat Islam. Tapi mengapa Nabi mengatakan aku ya, kalau saja kaum bukan kaum yang baru masuk Islam, pasti aku renov sekarang. Tapi karena mereka baru masuk Islam, yaitu ketika Nabi Fathu Makkah tahun berapa? Ke-8 ya. Dan Nabi hidup berapa tahun setelah Fathu Makkah? 2 tahun ya. Pasti aku akan renov, tapi Nabi tidak merenov. Justru yang merenovnya adalah Ibnu Az-Zubair. Ya. Allah bin Az-Zubair. Pas ya. Jadi di sini ada beberapa dalam Bukhari ya, dalam Muslim ya, bukan dalam beberapa riwayat. Kalau saja kaum bukan kaum yang baru meninggalkan kejahilian, aku khawatir hati mereka mengingkari aku, memasukkan tembok di dalam Baitullah dan aku menempelkan pintunya di tanah. Artinya membuat pintu baru. Jadi Nabi SAW takut ada pengingkaran dari kaum yang baru masuk Islam. Nah, inilah dakwah ya. Jadi dakwah itu harus perlahan. Apalagi ini sesuatu yang berkaitan dengan hal yang dimiliki oleh mereka. Nabi SAW tidak langsung renov. Ya, Israil namanya siapa? Israil bin Yunus bin Abi Ishaq. Ya, jadi meninggalkan sedikit amar ma'ruf boleh apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah. Sedikit ya. Dalilnya ini. Di mana mereka akan mengingkari dan menentangnya. Ini berat, karena kita kan nggak tahu kira-kira apa yang membuat mereka jangan sampai tersulut emosi. Jadi kita harus melihat dulu situasinya. Loh, bukannya harus amar ma'ruf nahi munkar ya, tetapi ada beberapa yang harus dipending dulu gitu. Berat, ini berat ya, babnya berat ya. Nah, hadis ini juga menunjukkan ya, meninggalkan satu kemaslahatan untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar. Sekarang kalau pintu Ka'bah ada 2, maslahat tidak? Maslahat. Tapi kalau sudah ada pintunya masih bisa kan? Nah, khawatirnya Nabi kalau merombak sendiri mereka akan apa? Akan ingkar. Mereka mungkin akan melakukan perbuatan anarkis atau konfrontasi kepada Nabi SAW. Karena bisa tinggal. Penting nih. Nabi khawatir hati mereka mengingkari perbuatan tersebut karena mereka baru meninggalkan kufur dan mereka menyangka bahwa perbuatan itu membangga-banggakan diri. Jadi Nabi khawatir kalau merombak membangga-banggakan diri. Karena merenovasi Ka'bah itu sesuatu yang bukan biasa. Dulu Nabi SAW merenovasi Ka'bah ketika kapan? Ketika umurnya belasan tahun, 15. Dan itu nggak sembarang, dipilih. Hadis menunjukkan bahwa jiwa manusia bisa disiasati dengan apa yang dalam agama selain yang fardu. Jelas? Jadi kalau masih sifatnya sunnah atau tidak sampai fardu, kita bisa siasati. Nggak ngerti? Ya misalnya seorang baru masuk Islam. Jangan kita langsung kamu harus tahajud ya. Kalau nggak tahajud nanti Islamnya nggak bagus. Tidak seperti itu ya. Karena pintu ini bukan sesuatu yang fardu, artinya harus 2. Ini untuk kemaslahatan, tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Ya contohnya pintu ini kan banyak nih. Kalau cuma 1 pintu, sekarang Nabi mau bikin 2 pintu. Mereka baru masuk Islam, maka Nabi pending. Dan justru dilakukan oleh siapa? Oleh Ibnu Zubair. Ya, itu satu generasi setelah Nabi SAW atau setelah Nabi SAW wafat. Ya, Ibnu Zubair. Jadi Ka'bah itu dibangun beberapa kali. Pertama malaikat, kemudian Ibrahim, ya. Kemudian Quraisy dibangun artinya apa? Diperbarui. Kalau asasnya sudah ada, asasnya apa? Apa namanya? Ya. Awalnya sudah ada, ya. Pondasinya sudah ada. Cuman pembangunannya beberapa kali. Kemudian Abu Zubair, kemudian Hajjaj bin Yusuf dan berkelanjutan setelahnya.
Jelas? Ini menunjukkan bahwa merenovasi tempat ibadah boleh tidak? Boleh. Boleh. Sekarang Masjidil Haram ini yang haji sedikit ya. Dulu saya masih ingat tahun 2002 itu yang haji hanya 200.000 total. Itu udah banyak. 20.000 orang Indonesia. Sekarang 5 juta. Ya, mungkin nanti tahun 2030 10 juta ya. Boleh nggak direnov? Boleh. Nggak masalah. Ya Ka'bah juga bukan direnov, dia diperbesar, tidak ya. Cuman pintunya saja. Tapi nggak dibesarkan kan enggak. Karena kalau dibesarkan juga nanti tempat tawafnya menjadi sedikit, bisa tawaf di atas. Ya. Masjid Nabawi misalnya, berapa hektar? Kalau memang ada maslahat untuk memperluas. Atau Hagia Sophia itu yang lagi viral. Boleh saja ya kalau karena memang itu sudah dibebaskan atau dimiliki oleh Sultan Fatih. Kalau mau diperluas misalnya suatu saat apabila itu kemaslahatan, tidak masalah. Jelas? Baik. Bab selanjutnya adalah bab seorang yang mengkhususkan ilmu kepada satu kaum bukan kepada kaum lainnya karena tidak ingin mereka tidak mengerti. Jadi ada orang-orang yang dikhususkan dengan satu pengetahuan yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan Ali berkata, berbicaralah, sampaikan ilmu kepada manusia dengan apa yang mereka pahami, yang mereka ketahui, yang mereka kenal. Apakah kalian senang Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, dalam bahasa lain, berbicaralah kepada orang sekadar ya akal yang mereka miliki. Jadi jangan berlebihan. Kalau mereka nggak sampai ini bahaya. Nah, sekarang ketika Imam Bukhari mengatakan Ali berkata, putus nggak sanadnya? Putus. Karena Imam Bukhari tobakohnya atau levelnya di mana? Nah, levelnya adalah murid dari tabi'ul atba'. Murid dari tabi'ul atba'. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Bukhari level di bawahnya. Jelas? Baru di sini Imam Bukhari mengatakan sanadnya ini Ubaidullah bin Musa, Ma'ruf, Khorrabuz, ya, Khorrabuz, ya. Nama-nama asing ya, nama-nama Arab dan nama-nama orang-orang Persia juga berbeda. Dari Abu Tufail, dari Ali. Jadi berapa? Dari Imam Bukhari ke Ali 1, 2, 3 orang. Jadi sampai sini bersama ya. Nah, Imam Bukhari sendiri bukan orang Arab. Kita tahu itu. Ya, di antara 6 imam ahli hadis, imam yang membukukan hadis buku-buku induk, yang 5 adalah orang Rusia. Orang-orang sana, orang-orang asing. Bukhari orang Uzbekistan, Muslim orang Iran atau Persia. Ya, Ibnu Majah orang Qazwin, ya kan? An-Nasa'i juga demikian. Ya. Yang Arab itu hanya Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ash'af. Baik. Telah berbicara kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah berbicara kepada kami Mu'adz bin Hisham, bapakku dari kota Ada. Telah berkata kepada kami Anas bin Malik bahwa Nabi dan Mu'adz. Jadi Mu'adz yang ini bukan Mu'adz yang ini ya. Sekarang ini hadisnya Anas apa hadisnya Mu'adz? Hadisnya Anas apa hadisnya Mu'adz? Hadisnya itu maksudnya siapa yang membawakan kisahnya? Anas atau Mu'adz? Anas ya. Jadi dalam ilmu hadis Anas apa hadis Mu'adz? Anas, karena Anas lah yang menceritakan, bukan Mu'adz. Jelas? Jadi Anas yang memiliki kisah itu, dia yang menyaksikannya.
Beliau yang menyaksikannya. Jadi Anas melihat Nabi dan Mu'adz menjadi pendampingnya di kendaraannya, dibonceng. Bonceng dia apa di motor? Bukan ya, di unta ya. Dia berkata, "Wahai Mu'adz," Mu'adz menjawab, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Labbaik artinya apa? Aku memenuhi panggilanmu dan semoga engkau dalam keadaan bahagia. Kira-kira ada nggak di bahasa Indonesia? Nggak ada kan? Hai fulan, aku memenuhi panggilanmu dan semoga engkau bahagia. Dengarnya juga nggak enak. Tapi kalau bahasa Arab ada, hai fulan, hai Mu'adz, labbaik wa sa'daik. Ringkas kan? Tapi maknanya panjang. Ya. Nabi bersabda, tidak ada seseorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari dalam hatinya, kecuali Allah haramkan dirinya dari api neraka. Jadi tidak ada orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dari dalam hatinya tanpa paksaan, tanpa suruhan. Memang benar-benar dari hati, bukan dipaksa atau bukan dusta. Memang benar tulus dari hatinya. Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku bisa mengabarkan orang-orang dengan hadis ini sehingga mereka bersenang hati?" Ya. Jadi, boleh nggak saya nyampaikan hadis ini ya Rasulullah? Biar orang-orang senang. Karena mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tulus dari hati, haram neraka bagi orang yang mengucapkannya. Maka Nabi jawab apa? Kalau demikian mereka akan ittikal. Artinya apa? Bergantung. Bergantung artinya apa? Mereka nggak mau ngapa-ngapain. Itu namanya ittikal. Ada tawakal, ya, ada namanya ittikal. Itu berbeda. Ya, kalau tawakal itu disertakan dengan perbuatan. Ya, sedangkan ittikal itu nggak ada perbuatan. Makanya kalau orang Maroko bilang tekila rosak gitu ya. Ya udah pegangan aja kepalanya gitu. Senderan gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain. Ya, ngapa-ngapain. Jadi Nabi SAW khawatir kalau kau menyampaikan hadis ini mereka nggak mau berbuat. Mu'adz menyampaikan hadis ini saat dekat dengan kematiannya dengan merasa berdosa. Jadi Mu'adz bin Jabal baru menyampaikan hadis ini ketika ingin meninggal. Kaitannya apa di sini? Nah, kaitannya ini. Mu'adz nggak nyampein kepada orang, "Wahai Rasul bersabda, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah tulus dari hatinya, haram bagi neraka." Enggak disampaikan. Karena khawatir mereka enggak paham gitu. Itu poinnya. Dan mereka enggak mau beramal. Ya udahlah, saya udah syahadat ini ya, mau maksiat, mau bejat, haram neraka. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian hadis tersebut Musaddad, Mu'tamir. Ini bagus nih. Musaddad artinya apa? Orang yang diluruskan, orang yang benar. Punya anak laki-laki, Musaddad. Mu'tamir, orang yang umroh. Semoga kalau punya anak namanya Mu'tamir sering umroh ya. Aku mendengar Anas. Diceritakan kepadaku bahwa Nabi berkata kepada Mu'adz. Laki-laki siapa sini? Anas. Sama hadisnya, cuma di sini nggak ada keterangan bahwa Mu'adz diboncengi oleh, itu beda. Ya, jadi di sini adalah kebrilianan Bukhari ya. Di sini sanadnya berbeda. Ishaq bin Ibrahim, Mu'adz bin Hisham, Qatadah, Anas. Sedangkan di sini Musaddad, Mu'tamir, bapakku Anas. Ya. Barang siapa yang bertemu Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, ia masuk surga. Mu'adz berkata, ini berbeda ya. Kalau tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan hadis yang ini, hadis Musaddad, bukan itu. Bertemu Allah artinya mati. Ya. Dalam keadaan tauhid tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Beda. Berbeda ya maknanya. Maka harus digabungkan. Yang satu mengucapkan kapan saja, yang satu
meninggal dalam keadaan tauhid. Bolehkah aku mengabarkan kepada manusia Nabi sallallahu? Jangan, mereka akan bergantung kepada hadis itu. Ya, ini nama-nama Abu Tufail, Kharbuz ya dan seterusnya. Ma'ruf yaitu bin Kharbuz al-Makki. Nah, Abu Tufail ini dia melihat tapi tidak mendengar. Sahabat tidak? Bukan. Contoh ya, misalnya dalam pengajian ini, terus ada bapak yang bawa anak, 1 tahun, digendong, melihat saya kan, tapi sudah bisa mendengar, memahami yang saya ucapkan belum? Begitu juga siapa? Abu Tufail melihat Nabi, tapi mungkin waktu masih kecil 3 tahun, jadi nggak mendengar Nabi ya. Anak bayi 1 tahun, jangan kan 1 tahun, 2 tahun saja nggak paham ya, apa yang disampaikannya. Jadi Abu Tufail itu melihat Nabi tapi tidak mendengar atau ya mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Mana hadis ini? Yaitu hendaknya berbicara kepada setiap orang sesuai dengan kadar pemahamannya. Jangan bicara dengan yang belum jelas. Maka akibatnya ia memahami makna yang sebenarnya tidak diinginkan. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah engkau menyampaikan hadis berbicara kepada satu kaum, satu pembicaraan yang akan mereka tidak sampai memahaminya kecuali menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Jadi kalau kita berbicara kepada seseorang yang akal mereka tidak sampai, ini akan menjadi fitnah, akan menjadi cobaan, ya bukan menjadi ya maslahat. Ya ini. Nah, ini uniknya ya, Al-Basri. Al-Basri, bisa dilihat sini. Al-Basri artinya orang Basrah. Kadang di akhir ini Al-Basri ya, ini bisa berarti tinggal, bisa berarti tempat meninggal. Makanya di sini tinggal di Yaman dan wafat di Basrah. Dan wafat di Basrah. Ya. Misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggal di Asqalan di Palestina? Tidak. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahirnya di Palestina. Lama di Palestina, tapi beliau pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Ya, jadi penisbatan itu bisa arti tempat tinggal dan bisa arti tempat wafat. Misalnya Rahmat Morado Ad-Depoki, ya. Nyata meninggalnya misalnya Allah alam di luar negeri, tetapi masih di bawah Ad-Depokinya. Ya, atau tinggalnya di luar negeri. Ad-Depoki itu bukan tempat tinggalnya, tempat lahirnya. Jadi bisa tempat lahir, bisa tempat tinggal, bisa tempat wafat. Ya, makanya di sini disebutkan tinggal di Yaman, wafat di mana? Di Basrah. Jadi sebelum meninggalnya di Basrah ya. Karena sekarang banyak kita baru tahu banyak sejarah nih ya. Semenjak Hagia Sophia kemarin dibuka, wah belajar lagi tentang sejarah Utsmani ya. Ternyata banyak sultan-sultan itu yang meninggalnya di luar karena kan setelah Daulah Utsmaniyah itu runtuh mereka kan diusir-usir. Nah, setelah meninggal mereka ingin bawa lagi jasadnya kemana? Ke Turki. Dia bisa disebut Turki ya. Walaupun meninggalnya di mana? Di Prancis misalnya. Baik. Nah, jadi Ishaq bin Ibrahim itu guru Imam Bukhari. Nih, perhatikan. Ishaq, hafalannya. Ishaq mendiktekan dalam sekali pertemuan 10.000 hadis dari otaknya. Ini tuh majelisnya dari pagi sampai sore. Enggak ngeliat buku, didiktein. Tulis. Ya. Kemudian dibacakan kepadanya dikteannya, ia tidak menambah dan mengurangi satu huruf. Dengar. Jadi kita diktein nih pelajaran. Saya diktekan ya anak-anak. Ya. Ini 1, 2, 3 ya. Terus kita suruh anak baca. Ya, kita misalnya diktekan 5 halaman. Dari 5 halaman itu
Mungkin ada yang kurang. Oh, tambahkan. Tambahkan nak, tambahkan. Fulan. Kurang ini. Oh, kurangi ini. Nah, ishaq itu dalam satu majelis, mungkin dari pagi sampai malam, didikte. Kemudian dikteannya dibacakan lagi. Mungkin besoknya tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Artinya apa? Artinya hafalannya sempurna. Ya, gitu kan? Karena kalau orang bacain diktean itu seperti apa? Mengulang kan? Orang ngafal nih. Ketika dia ngafal pertama, ini. Jangankan orang yang menghafal, para imam saja, imam di Masjidil Haram itu samaan dulu sama gurunya. Ya, imam besar baca dulu kepada gurunya, ada yang salah nggak, ada yang kurang nggak, kan seperti itu. Nah ini 10.000 hadis didiktekan dan tanpa salah. Ya, Masya Allah. Ishaq berkata, aku tahu tempat 100.000 hadis seakan aku melihat dengan mataku. Jadi Ishaq ini di dalam otaknya ada 100.000 hadis itu kayak huruf-huruf itu kelihatan semua. Kira-kira kita gitu. Jadi baca Quran itu seperti ada mushaf. Murojaah itu seperti ada mushaf di depan. Ini hadisnya 100.000 itu semuanya ada sampai tempat-tempatnya. Ya. Aku hafal 40.000 hadis palsu agar aku dapat menyingkirkannya dari hadis-hadis yang sahih. Jadi labbaik artinya apa? Aku tetap dalam taat kepadaku, selalu menetap dalam ketaatan. Radif artinya yang menemani di belakang, diboncengi. Mana diharamkan dari neraka? Ada beberapa tafsiran. Yang pertama, ini sebelum turunnya yang fardu, perintah-perintah atau larangan. Ada yang mengatakan melaksanakan hak-haknya dan fardu-fardunya. Jadi perlu dilaksanakan, bukan hanya mengucapkan. Bukhari mengatakan itu terjadi mengucapnya saat menyesal dan bertobat. Jadi Bukhari ada dua hadis nih. Yang satu mengucapkannya mutlak, yang satu lagi apa? Bertemu Allah, artinya apa? Meninggal. Mengucapkan apa? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang juga mengatakan yang dimaksudkan dengan haram dan neraka yakni dikekalkan di dalamnya. Ya. Sabda Nabi, mereka akan bergantung pada hadis itu mengisyaratkan pengkhususan kaum dengan ilmu apabila dirasakan bergantung kepada. Jadi dikhususkan, dipending dulu. Ya, boleh menyampaikan kepada kaum yang tidak bergantung, ya, dan tidak menyampaikannya kepada kaum yang lain. Mana perkataan Bukhari, khawatir mereka tidak paham. Artinya mereka mengamalkan yang mutlak, meninggalkan yang muqayyad. Bas, udahlah masuk surga, ya maksiat aja yang banyak. Salah ya, terjadi murji'ah ya. Mu'adz hafal akan ilmu, beliau khawatir ilmu hilang dengan kematiannya. Jadi ketika Mu'adz ini hafal, cuman ingat pesan Nabi, jangan disampaikan dulu. Nah, ketika mau meninggal, Mu'adz baru sampaikan hadisnya dan disebutkan, ya. Aku waktu itu bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak aku sampaikan? Kata Nabi, jangan, karena mereka nanti akan bergantung. Mereka akan bergantung kepada hadis, nggak mau beramal. Ya, maka ia menyampaikan ilmunya sebelum wafatnya. Mu'tamir yaitu Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarhan al-Basri. Dia dan bapaknya tinggal di Basra. Baik, ada pertanyaan apa sih? Tidak ada? Lanjut atau kita teruskan ke depan? Silakan.
Ya, bagus sekali. Ya, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, aku tidak menulis buku ini yaitu Sahih Bukhari kecuali yang sahih. Dan aku mengkip, tadi bahasanya mengkip ya, tidak memasukkan dalam bukuku ini hadis sahih yang lebih banyak. Ya, apakah ini termasuk menyembunyikan ilmu? Kan itu pertanyaannya. Tidak, karena kenapa? Karena Imam Bukhari mengatakan dalam riwayat lain, ya, aku khawatir bukuku terlalu panjang. Jadi Imam Bukhari yang jumlah hadisnya 7.700 sekian itu, bagi Imam Bukhari itu sudah ringkasan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Imam Bukhari sudah memilih dari ratusan ribu hadis yang dihafalnya yang benar-benar valid atau otentik atau kita menyebutnya sahih. Jadi ini tidak termasuk menyembunyikan ilmu, tidak. Ya, jadi ini sudah pilihan lah kita nyebutnya. Karena kalau Imam Bukhari naruh semua bukunya, ya mungkin ini bisa 20 jilid. Imam Ahmad 20 jilid. Ya, itu jumlah hadisnya 26.000 sekian dari hafalan Imam Ahmad 1 juta hadis. Enggak semuanya ditaruh. Ya, tidak semuanya ditaruh karena Imam Ahmad memang memilih-milih atau memilah-milih mana yang paling kuat, ya mana yang sudah jadi pilihan. Sedangkan Imam Bukhari, nama buku Sahih Bukhari adalah As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar, kumpulan hadis sahih yang ada sanadnya ringkasan. Jadi Imam Bukhari punya ringkasan. Bagi Imam Bukhari, ya, bagi kita enggak. Ya. 7.700 hadis dengan sanadnya itu bagi kita adalah banyak, ya. Jangankan 7.700 ayat Al-Quran yang satu mushaf saja mungkin kita menganggapnya ini berat, apalagi hadis yang penuh dengan sanadnya, ya, selain matanya. Jelas? Jadi Imam Bukhari tidak menyembunyikan ilmu, justru beliau menyaring, ya, dari buku itu. Dan kemudian yang kedua, Imam Bukhari ingin memudahkan, karena kalau semuanya dikumpulkan dalam buku Imam Bukhari, ya, ini mungkin bisa berjilid-jilid. Dan Imam Bukhari memiliki buku lain selain Sahih Bukhari seperti ada buku mufrad, ya, adab yang dikhususkan, juga ada seperti At-Tarikhul Kabir, ya, tentang perawi-perawi hadis yang di dalamnya ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Jelas? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum